Eh, Sekarang mari kita mendengarkan kata sambutan sebelum memulai sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, selamat pagi, Bu Amel, Bapak Ibu Kaprodi, dan seluruh unit dosen yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi acara MBKM ya pagi hari ini. Ya, di mana kita ketahui MBKM ini sudah berjalan dan DKV salah satu yang mendapat COE untuk percontohan dalam pelaksanaan program MBKM ini. Nah, diharapkan apa yang sudah dilakukan dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh tim DKV bekerja sama dengan prodi-prodi lainnya bisa menjadi contoh ya, dan juga masukan juga buat Pradita sehingga program MBKM ke depan kita bisa dilaksanakan juga untuk prodi-prodi yang lain sehingga kita bisa mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan DITI dan juga meningkatkan mutu pengajaran maupun kualitas di Pradita khususnya. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi MBKM pagi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadikan satu percontohan juga buat prodi-prodi lainnya untuk mengikuti kegiatan MBKM ini yang akan diterapkan di seluruh prodi-prodi. Terima kasih, selamat mengikuti. Terima kasih Bu Aida selaku Ketua Yayasan Pradita Indonesia. Mungkin boleh ralat sedikit, Pak Asta. Saya Ya. sekretaris yayasan. Oke. Ya, sekretaris yayasan. Ya, makasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Amelia Makmur. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara sosialisasi MBKM dari program Center of Excellence DKV dalam menerapkan program-program MBKM Kampus Pradita. Pada hari ini adalah salah satu dari serangkaian kegiatan dari program COE, hibah COE yang sudah didapatkan oleh program studi DKV untuk disosialisasikan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman selama mendapatkan hibah COE, sehingga itu akan menjadi pembelajaran, menjadi acuan dan menjadi benchmark nantinya bagi prodi-prodi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan program MBKM yang memang sudah diwajibkan harus ada. Di sini nanti Bapak Ibu dapat mendengar sharing dari teman-teman bagaimana memulai untuk melaksanakan program Merdeka Belajar. Sebelumnya saya juga sampaikan beberapa dokumen sudah kita buat dokumen kebijakan yang mendukung terlaksananya MBKM. 2 minggu lagi, tanggal 23, ada rencana sosialisasi ini akan kita buka untuk publik semua. Jadi diharapkan sebelum dari kita sosialisasikan keluar, kita akan mensosialisasikannya secara internal, sehingga Bapak Ibu bisa bebas bertanya, bisa bebas berdiskusi dengan tim, sehingga bisa sharing ini bisa terlaksana maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada tim DKV di bawah kepemimpinan Pak Ovi dan Pak Nugi. Selamat untuk melakukan sosialisasi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Asta. Terima kasih kepada Dr. Amelia Makmur. Selanjutnya kita bisa mendengarkan pelaksanaan program MBKM di Pradita University oleh Koordinator Kurikulum Pradita.
Bapak Wahyu Atmojo, Eskom Mkom. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Asta. Saya izin share screen. Baik, selamat pagi yang terhormat Bu Aida Halim, selaku Sekretaris Yayasan, Bu Amel, selaku Wakil Rektor 1, Bapak Ibu Kaprodi Universitas Pradita, serta Bapak Ibu dosen sekalian yang mewakili. Dalam sosialisasi COE MBKM di tanggal 12 November 2021 ini, izinkan saya selaku Ketua Kurikulum, kalau yang lama namanya kurikulum, kalau untuk saat ini unitnya adalah unit MBKM. Dengan terbentuknya unit MBKM, mudah-mudahan akan mempercepat proses transisi antara kurikulum lama dengan kurikulum baru MBKM. Nah, izinkan saya melaporkan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan dan rencana kami ke depannya mau seperti apa. Untuk MBKM sendiri, saya mengutip dari pernyataan Pak Menteri, Mas Menteri, beserta beberapa sumber hukum yang sama-sama kita baca, sama-sama kita ketahui, bahwa MBKM adalah hak mahasiswa. Artinya mahasiswa boleh ambil atau boleh enggak, tapi merupakan kewajiban perguruan tinggi. Nah, itu mungkin akan menjadi dasar kita ketika nanti kita akan berbicara tentang MBKM. Seperti itu. Jadi intinya kita nggak boleh memaksa mahasiswa untuk mengikuti MBKM, karena itu adalah hak mereka, tapi kewajiban kita. Nah, untuk dasar hukum sendiri, ketika kita berbicara dengan MBKM, ya tentu saja adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti, di mana di situ sudah jelas dikatakan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menempuh perkuliahan di luar prodi. Nah, untuk Pradita sendiri, setelah mempelajari terkait dengan Permendikti nomor 3 tahun 2020, kita sudah mengeluarkan keputusan Rektor Universitas Pradita nomor 46 /Rektor/Pradita/7/2021 yang berisi tentang penerapan program MBKM di lingkungan Universitas Pradita. Kemudian berdasarkan keputusan Rektor Universitas Pradita tersebut, terbentuklah yang namanya Buku Panduan Implementasi MBKM Pradita University yang terdiri dari 8 kegiatan. Apa itu 8 kegiatan? 8 kegiatan seperti yang kita ketahui bersama. Yang pertama ya tentu saja ada pertukaran pelajar. Nah, ini sekalian saya memperkenalkan. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama bekerja. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu Prodi sekalian. MBKM nggak akan bisa jalan tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Sekeras-kerasnya, secepatnya larinya tim MBKM, unit MBKM, tapi tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mohon dukungan, mohon arahan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan 8 kegiatan MBKM, atau nanti kita akan sering sebutnya dengan istilah BKP. BKP itu bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi di Pradita sendiri ada 8 BKP, ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pertukaran pelajar, ada mengajar di sekolah, ada membangun desa, ada proyek kemanusiaan, ada studi independen, kemudian ada kegiatan wirausahaan, ada penelitian atau riset, kemudian ada magang atau kerja praktik, di mana nanti 8 BKP tersebut akan ada masing-masing koordinator. Kalau untuk pertukaran pelajar nanti akan dikomandoi oleh Bapak Johan, kemudian untuk mengajar di sekolah dengan Pak Arya nanti, kemudian untuk membangun desa ada Ibu Gupita, kemudian untuk proyek kemanusiaan Pak William, kemudian untuk proyek independen atau studi independen nanti dengan Pak Daski, kemudian untuk kewirausahaan dengan Bu Alin, kemudian untuk penelitian dengan Bu Desi, dan terakhir magang dengan Pak Rahmat Desriana. Jadi 8 masing-masing koordinator nanti akan bekerja sama dengan kami, dengan unit MBKM untuk sama-sama mempersiapkan SOP, untuk sama-sama mempersiapkan dokumen dan segala sesuatunya, termasuk dengan konversi dan seterusnya, agar MBKM ini nantinya dapat berjalan di semester depan untuk keseluruhan prodi.
Nah, ada beberapa kegiatan yang saya lingkari, itu adalah kegiatan-kegiatan yang saat ini sudah berjalan. Kalau di COE sendiri ada 2 kegiatan, yaitu magang dengan proyek independen, dengan studi independen. Nah, ada garis putus-putus di sana, itu sebenarnya juga kegiatan-kegiatan yang saat ini sebenarnya sudah berjalan. Karena ada kegiatan AIS yang dikomandoi oleh Pak Daski, itu kalau menurut AIS ada 2 kegiatan MBKM yang bisa kita klaim, yaitu ada pertukaran pelajar dan studi independen. Itu bisa kita klaim sebagai kegiatan MBKM. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa mahasiswa kita itu mengambil mata kuliah di AIS. Begitu juga sebaliknya, beberapa mahasiswa luar itu mengambil mata kuliah di kita. Ada 5 dosen yang kita kirimkan untuk AIS, ada Bu Anissa, ada saya, kemudian ada Pak Nugi, kemudian ada Bu Karisa, dan terakhir ada Pak Kiki. Nah, itu ada mahasiswa-mahasiswa dari kampus luar sana yang mengambil mata kuliah di kita. Kemudian ada penelitian atau riset. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa alhamdulillah ada 2 proposal riset yang kemarin diterima oleh Dikti dan berhak untuk memenangkan hibah riset keilmuan. Saya yakin dengan adanya 2 hibah riset keilmuan tersebut, nantinya BKP MBKM berupa penelitian atau riset yang ada di bawah komando Bu Desi Olivia akan dapat berjalan. Mungkin seperti itu kurang lebih laporan pelaksanaan MBKM dari unit MBKM. Tentu saja masih banyak PR dari kami. Sekali lagi, insya Allah MBKM di semester ganjil besok dapat berjalan sesuai dengan panduan yang sudah kita buat. Demikian mungkin laporan dari saya kembalikan ke Pak Asta. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wahyu Tisnoatmojo, Eskom Mkom, selaku pelaksana program MBKM Pradita. Sekarang saya persilahkan sesi berikutnya, yaitu pemaparan umum program MBKM oleh Ketua COE MBKM, yaitu Bapak Irwan Tarnoko, SSN MDS. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Oke. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan memaparkan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sebelumnya saya akan memflashback apa yang disosialisasikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Pendidikan tinggi ini memiliki potensi dampak tercepat untuk perubahan SDM unggul. Kenapa? Karena jangka waktu dari keluar dari perguruan tinggi sampai di dunia yang nyata untuk bisa membangun Indonesia itu sangat yang tercepat. Ya. Potensi kalau kita bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita, terutama S1, di mana kebanyakan mahasiswa kita itu ada di S1. Ini adalah cara tercepat untuk membangun SDM unggul. Pendidikan tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan, dia harus yang berinovasi tercepat dari semua unit pendidikan. Karena harus adaptif dan selalu berubah dengan lincah. Namun pada saat ini itu situasinya tidak seperti itu. Inovasi yaitu tujuan utama daripada perguruan tinggi, inovasi dalam pembelajaran, inovasi dalam pembaktian masyarakat, inovasi dalam research, itu tidak bisa dilakukan tanpa ruang bergerak. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Dan ini adalah spirit atau esensi kebijakan kampus merdeka kita. Sekarang kita ke bagian favorit saya, dan menurut saya ini dari semua kebijakannya yang paling penting, karena dampaknya
untuk negara kita saya rasa bisa terasa secara cepat dan secara real dan secara masif. Ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Hak mahasiswa. Kementerian beserta dengan rektor dua-duanya boleh melampu hijaukan atau meng-approve suatu program di luar kampus. Ya, dua-duanya kementerian dan rektor berhak meng-approve program-program di luar kampus. Contohnya seperti apa? Magang, praktek kerja. Bisa mengajar di salah satu sekolah di daerah terpencil. Melakukan research, membantu dosen melakukan project research. Atau bahkan membantu mahasiswa S2, S3, misalnya S3 melakukan PhD-nya, bisa juga penelitian. Mahasiswa itu bisa bekerja sama dengan dosen untuk menciptakan salah satu kurikulumnya sendiri, suatu project independent study. Mereka bisa berkontribusi di desa selama 1 semester bahkan 1 tahun untuk melakukan project desa. Tukar belajar antara universitas dan mancanegara. 1 semester abroad, 1 tahun abroad, bisa. Entrepreneurship. Siswa itu ingin merintis suatu startup, dibina oleh dosen, itu juga diperbolehkan. Jadi approval ini, 2 pihak yang melakukannya, 1 rektor, dan yang kedua adalah kementerian. Alangkah powerfulnya mahasiswa kita kalau kita kerahkan memecahkan masalah yang real di luar situ. Itu adalah esensi daripada kampus Merdeka dan itu adalah esensi dari Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mendengarkan dari paparan dari Bapak Nadiem Makarim, ini adalah yang dijalankan oleh DKV. Ya, ini sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari DKV Pradita. Ya, ini prolognya setelah ini. Ya, jadi dalam rangka mendorong percepatan implementasi program Merdeka Kampus Merdeka, jadi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuka kesempatan perguruan tinggi program sarjana di jenis pendidikan akademik non kesehatan untuk mengajukan proposal program studi menjadi Center of Excellence Merdeka Kampus Merdeka. Nah, saat ini DKV Pradita ikut mengajukan proposal program bantuan program studi menjadi COE MBKM. Ya, setelah mengajukan proposal itu, dari pengumuman tersebut, ini saya mendapat dari salah satu situs website ditulis bahwa dari 390 proposal yang diterima oleh Direktorat Belmawa, hanya 80 proposal saja yang berhasil lulus seleksi ketat dan memperoleh dana hibah ini. Skema 1 32 proposal dan skema 2 48 proposal dari 390 proposal. Nah, di sini DKV Pradita satu-satunya kampus DKV penerima Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2021. Ini surat resminya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan. Jadi DKV mendapat kesempatan untuk menerima hibah ini. Ya. Nah, dari situ dibentuklah tim. Kebetulan saya adalah ketua pelaksananya. Saya Irwan Harnoko, dibantu dengan Ibu Andriana Lingga, Bapak Ardi Maki, Bapak Nugroho Widya, Bapak Wahyu Trisno Atmojo,
Bapak Daski dan Ibu Herlina. Jadi proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dijalankan dalam waktu 9 bulan, dan sekarang dari April dan sekarang sudah menginjak November. Ini bisa dikatakan sudah 99% selesai, tinggal sosialisasi dan pelaporan ke pusat. Nah, di sini yang sudah kita lakukan adalah kita sudah melakukan beberapa seminar untuk bertanya pada yang pembuat dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga bertanya pada yang sudah menjalankan dari pihak Ciputra dan Petra untuk kita belajar bagaimana menjalankan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Dan di sini koordinator dari kurikulumnya, pengembangan dan penyusunan kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran studi proyek independen adalah Ibu Andriana Lingga. Nah, ini pada prakteknya dibagi dua. Kita mengambil 2 program dari program-program yang ditawarkan Pak Nadiem tadi. Jadi kita mengambil program magang dan proyek independen. Program magang itu dikepalai oleh Bapak Nugi, dan program studi independen dikepalai oleh Bapak Ardi Maki yang dibantu oleh Ibu Herlina dan Bapak Wahyu. Di sini bisa dilihat mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam proyek ini. Jadi DKV dalam studi independen, proyek independen ini dibantu oleh teknik informatika dan sistem informasi. Jadi pelaksanaannya itu program magang itu dari Juni sampai November, dan proyek independen dari Agustus hingga Desember. Jadi capaian selama 4 bulan COM Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kegiatan webinar yang tadi sudah disebutkan. Setelah itu pengembangan dokumen kebijakan peraturan akademik berkaitan dengan MBKM, perangkat kurikulum MBKM yang disahkan pimpinan umum Pradita, perangkat pembelajaran menggunakan tim based project, studi kasus untuk DKV, progres kelengkapan dokumen, pelaksanaan 2 program MBKM DKV Universitas Pradita, dan juga dokumen kegiatan mingguan dari kegiatan COE MBKM DKV Universitas Pradita. Ini nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Bapak Nugi. Ini bisa dilanjutkan saja. Terus bisa dilanjutkan, nanti akan dijelaskan lebih. Nah, ini proyek independennya nanti akan lebih dijelaskan oleh Bapak Ardi. Jadi ini hanya sekilas tampilannya saja. Jadi skala kepuasan dari mahasiswa dalam menjalankan COE MBKM ini adalah 3,2 dari skala 4. Hasil evaluasinya adalah program studi dan institusi memiliki framework pelaksanaan MBKM, program studi lain mulai merancang kurikulum MBKM, mahasiswa berprestasi dalam kompetisi paling rendah tingkat nasional, mahasiswa memiliki profesionalisme dalam dunia kerja, dan hasil MONEF yang memuaskan dari mitra terhadap pekerjaan yang diselesaikan mahasiswa. Ya, jadi yang sekarang sedang ditindaklanjuti adalah mensosialisasikan MBKM untuk 10 program studi lainnya di lingkup Universitas Pradita, dan sosialisasi MBKM untuk 10 program studi lainnya di universitas lainnya. Ya, sekian. Terima kasih Pak Irwan Harnoko atas pemaparannya. Saya kira sekarang kita bisa masuk kepada
pemaparan kurikulum MBKM DKV ya, yang dimana di situ ada prosedur, konversi, capaian pembelajaran, dan penjelasan peta modul yang tadi sudah dijelaskan. Saya persilahkan kepada Koordinator Kurikulum DKV, Ibu Andriana Lingga, SST MSN. Baik, terima kasih Pak Asta. Ya, Bapak Ibu, jadi saya mau sharing pengalaman saja selama saya mengembangkan kurikulum Prodi DKV selama mengikuti COE MBKM. Saya sendiri juga bukan yang expert banget sih Bapak Ibu di kurikulum. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin lebih jago. Jadi kalau misalnya saya salah, mohon koreksinya. Ya, jadi ini saya lebih ke sharing pengalaman. Jadi formatnya diskusi aja ya Bapak Ibu. Ya, seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, bentuk kegiatan MBKM ada 8 ya. Pertukaran pelajar, magang, asisten mengajar di pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, ada studi independen, lalu membangun desa. Nah, saat mengikuti hibah COE, Center of Excellence MBKM ini, banyak pertimbangan ya, termasuk di dalamnya adalah nominal hibahnya gitu. Akhirnya dengan banyak pertimbangan, Prodi DKV mengambil 2 bentuk MBKM saja, yaitu magang dan studi independen. Tadi Pak Irfan juga udah jelaskan sedikit ya. Jadi saya akan kasih gambaran umumnya aja program magangnya itu seperti apa sama studi independennya seperti apa. Maksudnya biar Bapak Ibu paham ini nanti konversinya kemana gitu ya. Jadi yang magang ini mahasiswa ini melakukan kerja praktek sebagai graphic designer di Summarecon Mall Serpong selama 6 bulan. Nah magangnya ini berbeda dengan magang biasa di reguler ya. Kalau di reguler itu kan bobotnya 6 SKS. Tapi di MBKM, magang ini dinilai dengan 18 SKS. Jadi sebenarnya secara apa ya, tuntutannya akan lebih besar. Dan kenyataannya di lapangan mahasiswa juga dilibatkan ke proyek-proyek yang real. Ya. Mereka suggest event di SMS, lalu SMS-nya merealisasikan event itu. Apa ya contohnya, logo, kreatif distrik, itu karya-karya mahasiswa MBKM. Nah, jadi mungkin tuntutannya tidak sama seperti magang di SKS yang reguler, gitu ya. Lalu berikutnya proyek studi independen. Jadi proyek ini berkolaborasi dengan tadi program studi sistem informasi dan informatika. Jadi ada 4 mahasiswa DKV, 2 TI dan 2 SI ya. Mereka berkolaborasi membuat sebuah aplikasi yang basicnya menggunakan augmented reality AR, di mana objek-objek yang dihadirkan dalam aplikasi tersebut itu diilustrasikannya menggunakan pendekatan 3D modeling. Ya. Jadi ada 3D ya di sini. Dan aplikasi ini nanti akan digunakan sebagai media interaktif di SMS. Ini gambaran umumnya aja. Dan proyek independen ini di DKV, yang mahasiswa DKV, dikonversikan setara dengan 18 SKS. Oke, kita balik lagi dengan syarat-syarat dari MBKM sendiri tentang hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi terakreditasi. Ya, kita sudah terakreditasi semuanya. Lalu mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti, ya, yang pasti ya. Lalu ini yang terakhir, mahasiswa semester 5 ke atas. Nah, jadi Bapak Ibu harus memastikan kurikulum Bapak Ibu di semester 1 sampai 4 itu sudah mempelajari basic-basic yang dibutuhkan saat untuk menjadi sarjana gitu. Jadi misalnya di DKV berarti di semester 1 sampai 4 ilmu dasar sebagai desainer grafis itu sudah tercapai gitu. Sebelum semester 5, 6, 7 diacak-acak sama MBKM lah istilahnya gitu.
Jadi misalnya di program studi arsitek gitu, jadi pastikan di semester 1 sampai 4 itu memiliki kemampuan untuk menjadi arsitek gitu ya, seorang arsitek. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam menyusun kurikulumnya. Lalu dari DKV sendiri, karena kita dapat hibah ya, jadi kita menambahkan syarat-syarat dari prodi. Di minimal IPK-nya 3 dan lulus tidaknya 80 SKS itu ya karena kita pingin mahasiswa-mahasiswa yang baik yang bisa mengikuti MBKM ini bisa survive lah ya. Gitu. Lalu karena kita harus menjaga keseimbangan mahasiswa yang ikut MBKM sama yang masih di reguler, jadi kita membatasi jumlahnya. Jadi kita hanya menerima 4 mahasiswa dari masing-masing program. Di 4 mahasiswa di magang dan 4 mahasiswa di studi independen. Dan dengan komposisi seperti itu aja di angkatan 2019 ya yang ikut MBKM ini di reguler aja sisanya udah tinggal 10 mahasiswa. Gitu. Karena 8-nya udah keserap MBKM. Jadi dengan alasan itu sebenarnya untuk menjaga keseimbangan jumlah mahasiswa di kelas sama yang MBKM, kami membatasi. Karena kan MBKM itu adalah sebuah pilihan, jadi mahasiswa boleh ikut MBKM atau mereka reguler aja seperti biasa. Lalu pelaksanaannya itu sebenarnya ketentuan dari dikti seperti ini aja sih, ya. Jadi mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama ya atau maksimum itu 2 semester atau setara 40 SKS. Jadi kalau magang kan di luar perguruan tinggi ya, itu tadi 18 SKS, jadi sebenarnya masih masuk. Lalu kedua, dapat mengambil SKS di program studi berbeda, ya ini kasusnya studi independen itu sebanyak 1 semester atau setara 20 SKS. Jadi waktu sebelum program MBKM ini dimulai, kami sempat mengundang narasumber, dan narasumbernya itu salah satunya mengatakan kalau selama itu tidak dilarang, ya udah diperbolehkan. Gitu. Jadi kalau bingung berapa SKS, atau berapa lama waktunya, jadi tinggal balik ke pedoman ini aja. Lalu berikutnya tentang konversi atau pengakuan kredit nanti di kurikulum ya. Jadi magang itu disetarakan dengan 18 SKS, itu ada mata kuliah desain pamer pajang 4 SKS, proyek DKV retail 6, kerja praktek 8. Lalu studi independen disetarakan dengan 5 mata kuliah, ya, lebih banyak, tapi SKS-nya lebih kecil-kecil. Ya. Teknik presentasi 2 SKS, animasi 3 SKS, 3D modeling 3 SKS, desain kampanye 6, dan desain masa depannya 4. Lalu bagaimana kita menentukan mata kuliah yang akan dikonversi? Jadi cara menentukannya sebenarnya dengan capaian pembelajaran. Jadi pastikan di capaian pembelajaran mata kuliah Bapak Ibu itu sama dengan capaian pembelajaran program MBKM-nya. Terutama beberapa program yang fleksibel ya, kayak KKN tematik ya kan. Itu kan tematik berarti bisa disesuaikan dengan banyak mata kuliah sebenarnya. Sama studi independen itu kan mungkin lebih fleksibel penyesuaiannya. Lalu apakah mahasiswa masih harus mengikuti perkuliahan? Tidak, ya. Karena dengan mereka mengikuti program MBKM, mereka sama dengan mengikuti mata kuliah yang disetarakan. Nah, ini contohnya ya, yang kami kerjakan sekarang, magang, jadi mahasiswa kan bekerja sebagai graphic designer. Nah, di mata kuliah desain pamer pajang, itu CPL-nya tuh seperti mahasiswa membuat window display, ya, visual merchandising, di mall, ya. Jadi sebenarnya masih masuk gitu ya sama program magang ini. Lalu di proyek DKV retail,
itu mahasiswa diminta suggest sebuah event ya, di mana event terbaiknya nanti akan direalisasikan di SMS. Itu juga sama seperti CPL-nya program magang. Kalau kerja praktek mungkin saya nggak perlu jelasin ya, kerja praktek sama magang CPL-nya gimana. Lalu yang studi independen. Nah, ini kenapa ada teknik presentasi? Jadi selain mahasiswa itu membuat aplikasi, mereka juga harus bisa membuat presentasinya yang baik. Makanya CPL-nya disamakan dengan teknik presentasi. Lalu animasi, ya, jadi di aplikasinya pasti ada motion di situ, jadi butuh animasi. Lalu 3D modeling. Jadi kalau di aplikasinya itu ada objek-objeknya berbentuk 3D, basicnya itu pakai software Blender. Itu sama sebenarnya CPL-nya sama mata kuliah 3D modeling. Lalu ada desain kampanye. Jadi selain membuat aplikasi itu jadi ya selesai, tapi mahasiswa juga bisa membuat strategi pemasarannya atau promosinya. Misalnya di desain kampanye itu mahasiswa membuat Instagram Ads, sosial media gitu ya. Terus bikin posternya ya, videonya itu, jadi masih sesuai dengan CPL desain kampanye. Lalu desain future atau desain masa depan ya. Kalau di DKV itu belajar tentang teknologi AR. Jadi masih masuk dengan apa yang dilakukan di proyek studi independen. Jadi begitu ya Bapak Ibu, CPL-nya disamakan. Mata kuliahnya apa, CPL-nya bentuk MBKM-nya apa, itu disamakan. Jadi itu cara konversinya. Nah, sementara itu bentuk penyetaraan di kampus Merdeka sendiri itu ada 3. Ya. Yang pertama tuh bentuk bebas, ini dari Dikti ya, bentuk bebas. Jadi nggak disetarakan dengan mata kuliah. Kalau Bapak Ibu lihat di depan ya, disetarakan dengan kerja keras 2 SKS, kepemimpinan 2 SKS, kreativitas 2 SKS, itu kan nggak ada di mata kuliah. Itu bentuknya bebas. Lalu yang kedua bentuk yang terstruktur. Nah ini yang disamakan dengan mata kuliah. Itu contohnya dari saya screenshot itu dari pedoman MBKM, jadi kayak fenomena transport, unit operasi, ya itu sama mata kuliah. Atau bentuk yang ketiga itu bentuk campur, blended form atau hibrida, ya. Jadi mungkin nggak semua mata kuliah CPL-nya bisa disamakan sama bentuk program MBKM. Contohnya wirausaha aja ya kan. Kalau di mata kuliah prodi ya kayak di DKV mungkin sipil, mungkin arsitek gitu kan. Mungkin yang wirausaha itu nggak banyak, nggak nyampe 20 SKS gitu. Kalau di DKV mungkin yang cocok hanya entrepreneurship, enterprise kerjasama ya kan. Nggak banyak gitu. Makanya untuk bentuk-bentuk kegiatan yang seperti wirausaha gini banyak yang menggunakan blended form atau hibrida. Nah, DKV Pradita sendiri itu kurikulumnya kita masuk ke bentuk yang terstruktur, yang dikonversi semua ke mata kuliah. Alasannya sederhana sih sebenarnya, biar nggak bingung gitu, ya kan? Kalau bebas gitu misalnya kerja keras 2 SKS, kepemimpinan 2 SKS, nah saat itu kita bingung itu nanti lulus ijazahnya gimana gitu, nulis transkripnya. Apakah kreativitas 2 SKS nanti gimana? Jadi karena dengan alasan biar nggak bingung ya, biar ringkas saja, terus akhirnya kami mengambil bentuk yang terstruktur. Jadi semua dikonversi ke mata kuliah. Oke, ini mapping kurikulum di DKV, ya, artinya seperti ini. Jadi kalau dilihat yang warna orange itu ya, orange horizontal itu adalah mata kuliah core-nya. Jadi kalau bisa dilihat di sini semester 1, 2, 3, 4 ini padat banget. Jadi sebenarnya mahasiswa sudah selesai mempelajari ilmu basic menjadi desainer grafis di semester 1 sampai 4. Kayak tipografi, ya, menggambar,
fotografi, videografi, komputer grafis, ya. Begitu 5 ke atas itu lebih ke aplikatif ilmunya. Jadi kalau animasi gitu kan basicnya sebenarnya dari menggambar gitu kan, tapi digerakkan. Dan yang lainnya, jadi 5 ke 8 itu dibuat yang aplikatif. Sedangkan yang basic harus habis di semester 1 sampai semester 4. Nah, yang warna kuning di sini adalah penyebaran konversi SKS di MBKM. Jadi kalau kita lihat kan itu tersebar tuh di semester 5 sampai semester 8. Sebenarnya ini cukup berantakan. Nah, ini saya mau sharing pengalaman tentang ini nih. Akhirnya setelah itu saya mencoba membuat roadmap dengan beberapa kemungkinan. Ya. Bagaimana jika mahasiswa itu memilih ikut program MBKM, tapi semester berikutnya mereka nggak mau, mereka maunya reguler. Atau bagaimana jika mahasiswa itu reguler, terus semester berikutnya semester 6-nya gitu, mereka ikut MBKM. Atau bagaimana jika mereka mengikuti MBKM terus. Saya mencoba membuat beberapa kemungkinan itu ya, dan ternyata saya menemukan error gitu di yang saya lingkarin itu di semester 7. Errornya apa? Jika mahasiswa itu mereka memilih mengikuti program MBKM di semester 5, tapi di semester 6-nya dia nggak mau MBKM lagi, dia reguler. Akhirnya akan terbebani di semester 7. Semester 7 tuh bisa dilihat itu dia sampai 24 SKS. 24 SKS itu masih termasuk tugas akhir. Jadi ternyata yang awalnya kami mencoba mencari bentuk yang terstruktur dengan harapan ya ini lebih mudah gitu ya nantinya buat secara administrasi, ternyata juga ada errornya gitu. Ternyata konversinya itu nggak mudah. Ya. Jadi mahasiswa tuh apa sih kalau bahasa Jawanya tuh mendol buri gitu ya. Jadi di semester berikutnya akan terbebani dengan SKS yang sangat banyak kalau dia nggak konsisten mengikuti program MBKM. Jadi ikut, habis itu nggak ikut lagi, ikut, nggak ikut lagi. Jadi akhirnya nggak total merdeka gitu ya. Lalu saya mengevaluasi itu. Jadi sebenarnya saat kita mengkonversi SKS, misalnya program itu berjalan di semester 5, tapi mata kuliah yang dikonversi ada di luar semester 5, jadi 6, 7, 8, itu efeknya nggak baik gitu di kurikulum. Jadi ibaratnya mahasiswa akan ngutang mata kuliah yang belum dia ambil, bukan ganjil-ganjil genap-genap lagi gitu kan, udah berantakan gitu. Lalu berikutnya model kurikulum di Pradita itu tugas akhirnya kan rata-rata di semester 7. Itu juga jadi kurang pas di sini. Jadi akhirnya buat mahasiswa yang nggak konsisten ikut MBKM, akhirnya di semester 7 itu dia harus kebebanan banyak mata kuliah, sementara dia harus tugas akhir. Sedangkan mungkin di kampus lain tugas akhir kan di semester 8 tuh. Jadi semester 7 mungkin masih bisa dikejar, semester 8-nya tugas akhir. Tapi kan di kita terbalik. Semester 7 itu tugas akhir. Jadinya ini jadi evaluasi. Akhirnya kami menyimpulkan ya, jadi jika kita mengkonversi mata kuliah MBKM itu lebih baik itu ada di semester yang sama. Jadi misalnya program yang berjalan MBKM itu di semester 5 adalah KKN tematik, ya udah mata kuliah yang dikonversi itu sebaiknya ada di semester 5 semua. Dan begitu berikutnya. Jadi biar tidak ada kejadian kayak ini. Jadi mahasiswa akan terbebani mata kuliah yang belum diambil di semester yang akan datang. Lalu karena kami menemukan error itu ya, akhirnya kami membuat keputusan bahwa peserta MBKM ini wajib mengikuti 2 program secara berurutan.
Jadi yang semester ini mengambil studi independen, yang semester depan mengambil magang. Begitu juga sebaliknya. Yang semester ini mengambil magang, semester depan mengambil studi independen. Nah, tapi dengan mereka mengikuti 2 program MBKM sekaligus, itu sebenarnya keuntungan juga buat mereka. Jadi roadmap-nya anak-anak MBKM akan seperti ini. Jadi di semester 8 justru habis dia. Jadi mereka ya kurang lebih bisa dikatakan kuliah 3,5 tahun. Karena dengan adanya MBKM, mata kuliah yang diambil lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Tapi mahasiswanya harus MBKM terus 2 semester berturut-turut. Kalau mereka ambil MBKM dan terus tidak, ya kejadiannya kayak tadi. Di semester 7 dia akan kebebanan banyak mata kuliah. Makanya biar nggak terjadi seperti ini, Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mencari konversi SKS sama mencari bentuk kegiatan MBKM itu pastikan dalam semester yang sama. Karena kita kan masih menjalani program reguler juga kan, itu kan pilihan mau reguler apa MBKM. Jadi biar nggak ngacak-ngacak kurikulum dan mahasiswanya juga bebas memilih gitu. Saya mau ikut, besok enggak semester depannya ikut lagi ya boleh juga gitu. Lalu ada juga kebijakan dari Prodi untuk dapat mengklaim hasil program MBKM sebagai tugas akhir. Tuh. Jadi misalnya mahasiswa studi independen, mereka akan mengklaim proyek studi independennya ya, hasil aplikasinya itu sebagai tugas akhir, itu boleh ya diizinkan. Ataupun magang. Jadi kalau karya magangnya mau dijadikan tugas akhir tuh boleh selama itu disetujui oleh supervisor dan pembimbing. Tapi ini sifatnya opsional, jadi kalau misalnya mahasiswa itu idealis gitu ya, mau membuat judul baru karena ini tugas akhirnya dia, gitu, itu ya boleh juga. Gitu. Cuma diizinkan dari Prodi untuk mengklaim hasil program MBKM-nya sebagai tugas akhir. Nah, lalu bagaimana jika berkelompok? Nah, kalau mahasiswa studi independen kan berkelompok, mereka berdelapan. Jadi judul TA-nya nanti akan diambil dari sudut pandang yang berbeda. Jika mereka ada lebih dari 1 orang yang mau mengklaim hasil MBKM-nya sebagai tugas akhir. Oke, terakhir adalah modul dan dokumen kurikulum yang harus disiapkan. Sebenarnya ini sama sih seperti yang kita kerjakan dalam proses membuat perangkat ajar ya di masing-masing prodi, ada RPS, silabus gitu. Saya awalnya mikir RPS ini template-nya tuh dari universitas ya, ternyata enggak ya, ternyata memang di Dikti pun begini gitu template-nya. Terus silabus, rancangan tugas itu atau TOR gitu ya untuk mata kuliah yang ada prakteknya. Kalau di DKV namanya rancangan tugas. Lalu rubrik penilaian. Jadi sebenarnya yang kita kerjakan yang diminta oleh tim kurikulum itu sebenarnya membantu juga saat MBKM. Materi PowerPoint itu juga. Jadi bisa saya simpulkan kalau standar perangkat ajar yang sudah dibuat oleh tim kurikulum itu sudah baik. Jadi kita tinggal mengikuti aja, tinggal dikerjakan. Terus jika Bapak Ibu ingin membuka salah satu bentuk kegiatan MBKM nantinya, itu perangkat ajarnya harus diprioritaskan untuk mata kuliah yang akan dikonversi. Gitu. Jadi misalnya kayak pertukaran pelajar gitu kan, itu kita bertukar CPL, bertukar RPS gitu ya dengan kampus lain, dengan prodi lain atau mungkin dengan negara lain, itu bahan yang kita pegang itu sebenarnya perangkat ajar. Jadi ini perlu disiapkan dulu. Dan saya rasa di tiap prodi juga sudah mulai menyiapkan ini ya, perangkat ajar. Nah, ini gongnya adalah membuat dokumen kurikulum. Ini yang PR-nya karena ini banyak sekali ya.
termasuk di dalamnya RPS ya, RPS semua mata kuliah itu harus dilampirkan di dokumen kurikulum, dan ini nanti sifatnya wajib untuk semua prodi gitu ya. Nah, sebenarnya dari kurang lebih 13 poin di 13 atau 14 poin gitu ya di dokumen kurikulum tuh, yang MBKM itu sebenarnya hanya di poin ke-11 ini ya. Tentang implementasi hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester. Nanti ditulis gitu konversi SKS-nya apa aja, program yang diambil apa gitu. Sisanya sebenarnya adalah kurikulum secara umum sih. Ya isinya RPS lagi gitu kan. Lulusan, profil lulusan, matriks, ya, standarnya kurikulum. Gitu. Cuma dibuat lengkap dan nantinya setiap prodi akan membuat ini gitu, dokumen kurikulum. Gitu. Jadi terima kasih kepada Ibu Andriana Lingga ya. Sekarang kita bisa mendengarkan ya pemaparan program studi independen. Tadi kalau sudah dilihatkan secara singkat ada program studi independen. Nah, ini ada proses, hasil, dan evaluasinya. Saya persilahkan kepada Koordinator Studi Independen MBKM DKV ya, Bapak Ardi Gunawan, BA MFA. Mari mau mempresent independen, kita ngapain aja di dalamnya itu. Jadi intinya studi independen itu adalah untuk mewadahi passion-nya mahasiswa untuk mewujudkan karya-karya produk gitu atau besar yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu, masyarakat luas ya. Dan juga bagi mahasiswa yang ingin membuat karya dengan ide-ide yang inovasi, program studi independen ini ingin memfasilitasikan itu gitu ya, mengakomodasikan passion tadi gitu. Okay. Jadi dalam program ini mahasiswa DKV Pradita berkolaborasi dengan prodi sistem informatika dan teknik informatika, di mana ya mereka berkolaborasi untuk mengembangkan produk yang inovatif gitu ya. Dalam kasus ini kita bikin aplikasi aplikasi berbasis augmented reality gitu. Ya seperti yang tadi sudah di mention ya, studi independen ini penggabungan dari 5 macam mata kuliah yang udah ada di DKV sendiri gitu. Lalu ya di hasil penggabungan itu menjadi studi independen dan bobotnya adalah 18 SKS. Jadi cukup tinggi ininya SKS-nya. Lalu mahasiswa sebenarnya, jadi dari CPL yang udah ada, kita combine dan dijadiin yang baru untuk studi independen. Ya ini yang relevan bagi studi independen. Tapi yang ya salah satunya yang difokuskan di sini adalah mahasiswa ini diharapkan untuk merancang karya desain yang berbasis augmented reality, teknologi augmented reality. Ini jadi semacam mata kuliah baru gitu ya. Jadi dengan studi independen ini bisa menghasilkan kurikulum untuk dan silabus untuk augmented reality yang sebelumnya belum ada gitu. Dan itu menjadi ya hibahnya untuk menggunakan ini gitu ya, untuk membuat kurikulum ini atau silabus bagi augmented reality. Nah di studi independen ini brief project kita yang buat kita bersama-sama membuat project briefnya gitu. Jadi nggak bisa terlalu independen dalam artian yang harafiah ya. Ini independennya
ada ya kayak ada abstraknya gitu intinya, dan kita mengharapkan respon terbaik dari mahasiswa ini, itu idealnya. Tapi fokusnya ini kita mencari respons untuk mengembangkan teknologi augmented reality dan juga dalam ranah navigasi gitu ya, navigasi ruang di dalam ruang gitu, kayak GPS, tapi untuk indoor, dan tujuannya ke arah entertainment gitu, entertainment dalam artian bisa dipakai di masyarakat umum ya, karena ada game-nya juga gitu. Jadi semacam integrated system lah untuk gaming gitu. Nah, makanya kita gandeng berkolaborasi dengan teknik SITI yang ada Pak Wahyu dan Bu Herlina, di mana ya itu mereka mengembangkan platformnya gitu, atau SITI mengembangkan infrastrukturnya gitu ya. Lalu DKV masuk dalam konsep direction-nya dan juga desain visual asset-nya gitu. Karena ini masih dan sifatnya opsional, jadi kita juga melakukan sosialisasi dulu ke mahasiswa, dan ya ternyata lumayan banyak juga sih yang tertarik di program studi independen ini, yang akhirnya kita harus melakukan seleksi gitu ya. Jadi karena ya masih awal, jadi kita belum bisa nampung yang besar-besar, kuantitinya belum bisa gede gitu ya. Jadi so far ya ini mahasiswa DKV ada 4, lalu ada 2 mahasiswa dari sistem informatika dan 2 mahasiswa dari teknik informasi. Dan job desk-nya ini intinya ya seperti yang tadi saya sudah bilang, SITI mengembangkan infrastrukturnya, algoritmnya, dan hal-hal yang kita nggak bisa dilihat ini. Lalu DKV ya itu merespon dan mengisi gitu ya, mengisi platform ini dengan visual asset yang mereka konsepnya udah di brainstorm bareng gitu ya. Jadi temanya udah ada. Lalu sebenarnya sebagai jadwal sama seperti mata kuliah lainnya, yaitu ada pertemuan 16 kali, namun karena SKS-nya besar, jadi kita bikin pertemuan itu jadi 2 kali seminggu. Nah, setiap pertemuan itu memakan waktu berapa jam? 5 jam. Jadi total ada 10 jam ya, 10 jam seminggu gitu. Nah, isi-isinya ya ini aja sih, kita ngatur seperti ini. Jadi sebenarnya enaknya program studi independen ini apa ya? Lebih ke discussion fit gitu loh, kayak antara dosen dan mahasiswa, dan dosennya juga diputer-puter gitu, berotasional gitu. Jadi minggu pertama sampai ke-6 ada Panugi, ada Pak Asta, Bu Lingga, saya juga, kita lebih discussion gitu loh. Lebih sebenarnya tektokannya lebih enak sih kalau menurut saya di studi independen ini. Jadi nggak cuman hanya satu dosen terus gitu yang mereka dengarkan gitu feedbacknya, tapi ini tetap berputar gitu. Jadi mereka bisa dengerin feedback dari segala macam segi gitu ya. Lalu di minggu berikutnya ada gantian lagi sama Pak Irwan sama Pak Heri juga. Jadi lebih dinamis sih sebenarnya ini hubungan diskusinya juga lebih enak sih sebenarnya. Lalu ada evaluasi tentunya
evaluasi ada tiap di 4 minggu. Oke, lalu juga harus ada kualifikasi atau syarat, yaitu kalau dari prodi SCTI dia harus mengambil minimal 72 SKS dan setidaknya harus udah melakukan mata kuliah algoritma dan pemecahan masalah, program mendasar, interaksi manusia, dan rekayasa peranak lunak. Itu bagi yang SCTI. Cuman kalau untuk DKV, mahasiswa harus sudah mengambil mata kuliah UI UX dan minimal B nilainya. Lalu untuk prosedur pendaftaran, mahasiswa dan tim konsultasi gitu ya dengan calon pembimbing untuk mengusulkan judul proyek mereka. Lalu mereka bikin proposal yang disetujui oleh calon dosen pembimbing dan mahasiswa menyerahkan proposal beserta transkrip nilai. Lalu proposalnya ya kita baca dan kita umumkan jadwalnya, pendaftaran studi independen kayak gimana, lalu kita menerima pendaftaran, lalu ini step-stepnya ya, mungkin secara teknis bisa Bapak Ibu baca sendiri. Ini ntar ada PPT-nya mungkin bisa saya share. Lalu ini adminnya, ya, standar prosedur untuk mengevaluasi dan monitoring. Kita bikinin formnya, ya, formnya seperti ini, prosedur untuk mahasiswa mempresentasikan aktivitasnya dan luaran yang telah dicapai segala macam. Ini untuk ini untuk recording kita sih. Ini saya skip sebentar. Lalu ini format proposal dan laporan akhir. Ya, mereka kalau sudah selesai harus melakukan laporan akhir, ya, ditulis, dan ini menjadi untuk penilaian gitu ya. Lalu kriteria penilaiannya kita buatin ya sesimpel ini. Jadi ya sebenarnya intinya ya ini memahami penggunaan dan pengorganisasian augmented reality, lalu menghasilkan desain komunikasi visual untuk AR. Oke, saya mau ngasih tunjuk ini hasil akhirnya ya. So far mereka bikin aplikasi smartphone yang berbasis augmented reality yang namanya Find. Apps-nya namanya Find. Oke, saya mau ngasih tunjuk ini video dari. Perkenalkan, kami dari tim DKV dari program studi independen. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Johanna dan bersama dengan teman saya Ivani, Matilda, dan Yosef. Pertama-tama, saya akan jelaskan mengenai program studi independen. Program ini merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah seperti desain masa depan, desain animasi, desain kampanye, 3D design, dan teknik presentasi. Dalam proyek ini, kami mengeksplorasi ide untuk membuat aplikasi berbasis argumen reality yang menampilkan objek 3D bertemakan suku besar Indonesia di 5 lokasi open space di Sumarekon, Morsokong. Kami dari tim DKV ingin menampilkan hasil proses kerja kami dalam program ini. Pertama-tama, kami bersama SI dan TI membuat perencanaan dan penulisan proposal untuk program ini. Kami juga melakukan survei di SMS untuk pemilihan 5 lokasi open space untuk aplikasi ini. Kami dari tim DKV sudah membuat desain mockup untuk perencanaan objek yang akan dibuat dan diletakkan di 5 lokasi open space di SMS, seperti reference field, lobby utama, lobby unity, dan juga terakhir lobby avenue. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosef. Terima kasih Joanna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas
tentang sketsa dan aset 3D. Pada kesempatan ini, tim DKV membuat berbagai sketsa aset dari tiap daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian, setelah membuat sketsa, tim DKV menentukan beberapa tema visual style, dan yang terpilih yaitu visual style Minecraft. Kemudian, tim DKV membuat visual aset 3D menggunakan visual style yang terpilih. Berikut merupakan aset 3D mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fani. Baik, terima kasih Yasir atas presentasinya, dan sekarang akan saya lanjutkan ke desain kampanye. Di sini sudah ada storyboard. Storyboard ini dibuat untuk menceritakan cara penggunaan aplikasi dengan memakai berbagai fitur yang ada. Nah, dari storyboard ini akan kami visualisasikan sebagai video kampanye. Dan itu ada mood board. Mood board ini kami buat dengan memakai mood color yang ada, dan juga contoh penggunaan aplikasi di aplikasi Vine. Dan kami juga membuat beberapa poster yang memakai 3 tema yang berbeda. Yang pertama adalah Pirates, Traveler, dan juga Hide and Seek. Nah, dari ketiga tema ini, kami memutuskan untuk memakai tema Pirates. Nah, akhirnya kami menggunakan beberapa aset-aset yang sudah ada dan dirombak kembali menjadi beberapa alternatif dari tema bajak laut ini. Nah, selain itu kami juga ada membuat feeds Instagram dengan berbagai alternatif. Nah, sehingga kami akan menggabungkan dari beberapa alternatif itu menjadi feeds akhir. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Matilda. Baik, terima kasih Fani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain material aplikasi. Desain pertama yang telah dibuat oleh tim DKV adalah icon atau tombol yang akan digunakan sebagai aset di dalam aplikasi Vine. Lalu, tim kami juga membuat beberapa alternatif dari berbagai referensi untuk dijadikan logo aplikasi Vine dengan menggunakan desain isometrik. Kemudian, terdapat beberapa desain cover aplikasi Vine yang dibuat dengan menggunakan gaya isometric design, yang di dalamnya terdapat objek-objek untuk menggambarkan kegiatan yang dapat dilakukan di aplikasi Vine itu sendiri. Lalu pada slide berikutnya merupakan desain isometrik yang telah ditentukan bersama dengan para dosen untuk menjadi cover aplikasi Vine. Kemudian, terdapat beberapa screenshot project desain aplikasi Vine, mulai dari home, navigasi, game, menu hadiah, pengaturan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir merupakan desain scan aplikasi. Desain ini akan ditempatkan di tiap 5 spot SMS untuk menampilkan objek-objek 3D yang telah dibuat untuk para pengguna aplikasi Vine. Sekian penjelasan mengenai aplikasi Vine yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Ya, itu tadi. Ulang lagi. Tiba-tiba yang keluar. Ya, tadi penjelasan oleh mahasiswa. Perkenalkan dari tim DKV dari program studi. Oke, ini ulang lagi. Maaf. Saya kasih lihat hasil akhirnya. Sebenarnya seperti yang sudah dibilangin tadi, kita sudah 99% ya. Jadi tinggal ngerapihin sana sini dikit dan sebentar, ini ada kendala. Oh ya, ini. Oke, sorry. Ya, jadi dikit lagi kita akan selesai. Mohon doanya. Tinggal ngerapihin ya sana sini sih. Dan ya ini saya mau ngasih lihat screen recordingnya di apps-nya itu. Soalnya FCTI dan DKV juga sudah melakukan uji coba 2-3 kali dan mereka bekerja keras untuk merevisinya dan tiap ada
tiap masalah selesai ada masalah baru gitu. Jadi masalahnya itu real gitu ya. Gimana caranya mereka solve the problemnya juga real gitu, harus real. Karena ya untuk wilayahnya SIT itu kalau berinovasi gitu nggak bisa 99% gitu. Harus 100% karena ini kan fungsional banget ya sifatnya. Jadi diharapkan anak DKV itu bisa melihat ya cara bekerja algoritma atau infrastruktur digital ini gitu. Ya, ini sistem navigasinya di mana sebentar ini saya mau pindahin. Di mana apps ini bisa mengasih arahan gitu ya bagi pengguna ke tempat-tempat yang ada karya-karya DKV yang bisa diakses gitu, melalui AR teknologi gitu. Dan ini konteks, nah jadi mereka audience pengguna bisa melihat objeknya yang didesain oleh anak DKV, dia bisa melihat secara 3D dan bisa diputar-putar gitu ya. Jadi ada interaktifnya gitu. Jadi karyanya bisa dijadiin AR lah ini, dan diakses dan ditambahin informasi yang didukung oleh sistem informatika dan informasi gitu ya. Ini resepsinya di Sumarakan Mall. Lalu ada game juga. Ada game di apps ini untuk dapetin koin atau hadiah gitu ya. Dan gamenya itu juga belum saya edit soalnya videonya. Ini soalnya tinggi banget ini. Ada tutorialnya juga gitu ya. Di mana user nebak ini objeknya apa gitu. Kalau ini temanya kita Nusantara. Oke, nanti kalau salah berarti dia bentuknya kayak gini, nangis. Oke, kalau benar semuanya dia dapat hadiah Silver Queen. Nah, hadiahnya itu bisa dikembangin lebih ke depannya. Semoga-moga nggak hanya Silver Queen, bisa mobil mungkin gitu ya. Amin. Nah, ini desain kampanyenya yang akan disebarluaskan melalui sosial media dan juga print cetak di Sumarakan Mall. Kita akan taruh beberapa poster seperti ini. Saya ucapkan kepada Bapak Ardi Gunawan, BA MFA. Sekarang saya kira kita masuk kepada pemaparan program magang ya, sama seperti tadi, yaitu ada proses, hasil, dan evaluasinya. Saya persilakan kepada Koordinator Magang MBKM DKV, Bapak Nugroho Widya Priyo Utomo, SSN, MSN. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini dari Magang MBKM itu dari Universitas Validium yang merupakan enterprise university yang mendorong mahasiswa untuk memiliki kepribadian baik dan kompeten di bidangnya dengan jiwa wirausaha dan semangat kreatif serta inovatif dalam menghasilkan karya. Nah, di sini dengan kemitraan dengan dunia industri yang menjadi salah satu unggulan dalam upaya mempersiapkan kompetensi lulusan dan juga mendukung program link and match antara perguruan tinggi dan dunia industri. Sebenarnya dalam hal ini magang MBKM itu kurang lebih sama dengan kerja praktek yang reguler biasanya. Selanjutnya, dalam tujuan magang MBKM ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan praktik yang didapatkan selama menempuh perkuliahan di dalam dunia kerja yang sebenarnya. Nah, yang kedua adalah mahasiswa memperoleh gambaran nyata mengenai lingkungan kerja
Yang ketiga itu mahasiswa mampu mengenal, mengetahui, dan menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang akan ditemui nanti, dan membina hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan perusahaan. Dan kelima itu mengasah soft skill mahasiswa untuk memiliki sifat dan sikap yang kreatif, inovatif, solutif, komunikatif, memiliki jiwa komunitas dan tanggung jawab, di samping kemampuan kejuruan dan teknis. Nah, di sini dalam mekanismenya, dalam MBKM ini, saya itu bekerja sama atau membuat kerjasama dengan mitra magang. Di sini adalah PT Summarecon Agung Terbuka. Jadi di sini bersama perguruan tinggi menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, di sini sudah dari awalnya sedikit curi start sebenarnya dengan usernya dari Summarecon Mall Serpong. Nah, setelah itu dari awal dengan curi start ini, akhirnya kami melakukan proses magang itu dengan membuat MOU dan SPK-nya, ya, dokumen kerjasamanya. Dan di sini juga akhirnya dengan user SMS ini menyepakati juga dari mata kuliah yang tadi sudah Bu Lingga sebutkan untuk menjadi konversi penilaian. Nah, dari sini ada flowchart dari MBKM-nya. Di sini karena dibatasi juga untuk mahasiswa yang akan mengikuti MBKM ini, jadi di sini juga mahasiswa flowchart ini masih mendaftar magang. Awalnya dulu, dengan akhirnya ada pendaftarannya, dan karena dalam kondisi situasi pandemi, jadi ada juga nanti kemarin itu surat vaksin pun ada, dan surat mengenai persetujuan untuk misalkan kalau nanti pun ada offline atau online dalam mengikuti magang ini. Nah, di sini juga akhirnya mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik, yang dimana dari 8 mahasiswa itu terpilih 4 untuk mengikuti program magang ini. Nah, dari situ pengumuman seleksi dan penempatan. Nah, karena kita sudah mulai curi start dengan akhirnya dengan user dari SMS, makanya kita juga sudah memiliki dokumen kerjasama nih. Nah, di sini juga dengan sebenarnya dalam ini juga nanti langsung pas sebelum pengumuman dan seleksi juga pada tahap ini saya juga dengan Pak Bima, ya, untuk Pak Bima Johan untuk mengenai dari pendaftaran, terus pembuatan format logbook-nya itu sudah berbicara dengan Pak Bima Johan, sudah konsultasi dulu dengan bagaimana sih prosedurnya dalam kerja praktek atau magang. Dan akhirnya bisa ada pembedaan juga untuk magang MBKM. Nah, di sini ada juga magang kerja. Langsung setelah magang kerjanya itu ada penilaian oleh dosen pembimbing dan mentor lapangan. Selanjutnya pemberian sertifikat oleh industri, ada konversi nilai dan pengakuan SKS. Nah, konversi nilai ini diakui itu tuh, dan pengakuannya disetujui dari pembagian mata kuliah yang ada. Nah, selanjutnya nanti ada laporan prediktif. Nah, waktu atau durasi dari pelaksanaan magang ini berlangsung selama 6 bulan. Nah, ini juga jadi batasan dari magang MBKM ini. Jadi nggak bisa kurang dari ini. Itu jadi ada juga wajib mentaati tata tertib atau prosedur yang ditentukan oleh instansi. Di sini juga untuk mahasiswa juga wajib menjaga nama baik Universitas Pradita dan wajib menandatangani surat pernyataan dari Prodi. Nah, ini adalah timeline magang yang kemarin dilaksanakan. Dari kami itu penyusunan kurikulum, kerjasama kemitraan dengan industri yang di sini itu Summarecon Mall Serpong. Nah, ada pendaftaran magang dan pelaksanaan magangnya dimulai waktu kemarin itu pada 28 Juni 2021 dan akan diakhiri sampai 28 Desember 2021. Di mana di sini ada monitoring dan evaluasi, dan monitoring dan evaluasinya itu menentukan bagaimana progres si mahasiswa dalam mengerjakan
pekerjaannya di tempat magangnya dan penyesuaian dengan mata kuliah yang tadinya ingin dikonversi. Nah, untuk persyaratannya bagi mahasiswa ini ada form pendaftaran, surat izin persetujuan orang tua, ada surat pernyataan juga pelaksanaan kerja praktik di masa pandemi yang tadi saya sebut, memberikan kurikulum vitae dan portofolio dan melakukan swab tes antigen. Menyelesaikan bagi mahasiswa juga menyelesaikan registrasi kerja akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam magang MBKM ini. Persyaratannya memang tidak ada yang ditentukan, hanya saja sudah masuk ke semester 5. Nah, di sini juga mahasiswa juga diwajibkan untuk mentaati ketentuan jadwal kerja dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh mitra magang berdasarkan kontrak magang yang ditandatangani. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor atau mentor lapangan, dan ini juga diberikan oleh dari Semarkan Mau Serpong dari usernya. Dan mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing. Nanti mahasiswa juga harus mengisi form magangnya seperti yang magang reguler pun. Nanti ada juga proposal magangnya dalam menjalankan magang MBKM ini, dan nanti juga ada form bimbingan magang. Nah, ini juga tadi yang sudah disebutkan oleh dari Bu Andriana Lingga, ini mata kuliah yang akhirnya dikonversi. Jadi tidak hanya praktek kerja aja yang 8 SKS yang diberikan, tapi ada 2 tambahan mata kuliah. Di sini ada proyek DKV Retail yang terdiri dari 6 SKS dan desain pamer pajak. Nah, kita memberikan sebenarnya dari beberapa capaian pembelajaran itu memberikan 2 sebenarnya. Dari di sini, dari praktek kerjanya, mahasiswa mampu menerapkan keilmuan yang telah didapat di dunia akademis pada saat kerja praktek, dan mahasiswa mampu menimbang dalam mengambil keputusan saat kerja praktek. Nah, dari proyek DKV Retail, mahasiswa mampu memodifikasi ide desain entrepreneur dalam konteks desain dan komunikasi visual, dan mahasiswa mampu membuat rencana bisnis untuk desain entrepreneur. Dan desain pamer pajang di sini CPMK-nya itu mahasiswa dapat menentukan dan menyelesaikan masalah merchandising visual dengan merancang jendela yang sukses dan tampilan dan presentasi visual untuk mitra bisnis. Dan mahasiswa mampu mengembangkan proyek brand display yang memproyeksikan citra toko. Nah, jadi ini capaian pembelajaran yang akhirnya nanti diambil untuk konversi penilaiannya. Dan juga ada sasaran kerja prakteknya ya, dari Semarkan Mau Serpong. Ini juga telah didiskusikan dengan human resource dan user dari Semarkan Mau Serpong. Di sini ada divisi promosi, digital campaign dan marketing untuk sponsorship dan event. Selanjutnya, nah ini adalah mahasiswa yang terpilih, 8 mahasiswa yang terpilih dalam program MBKM. Untuk periode yang semester ganjil tahun 2021-2022 terpilih 4 mahasiswa ini yang akhirnya yang masih berjalan ini, yang sudah mau selesai di PT Semarkan Agung, mereka di Semarkan Mau Serpong di dalam divisi promosi digital campaign dan marketing. Dan untuk selanjutnya, untuk magang MBKM ini akan dilanjutkan dari yang program studi independen akan berlanjut ke magang MBKM. Nah, di sini juga untuk mempresentasikan ke mitra magang, jadi dari saya itu menetapkan beberapa kemampuan-kemampuan mahasiswa nih, supaya juga bisa menjual ke pihak mitra bahwa mahasiswa-mahasiswa kami memiliki kemampuan secara teknis dalam perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, di sini memiliki kemampuan perangkat lunaknya diantara lain adalah Photoshop, Illustrator, After Effects Premiere, Lightroom, dan Figma, karena mereka mampu menjalankan perangkat lunak ini, dan akhirnya juga mampu menggunakan perangkat keras seperti kamera DSLR, editing dan cetak gambar, komputer dan laptop, dan video kamera. Nah, pada setiap minggunya mahasiswa itu mengisi logbook yang nanti akan ditandatangani oleh user dari atau mentor lapangannya.
Nah, nanti pada saat penilaian akhirnya ada konversi penilaian yang berdasarkan dari 3 mata kuliah tersebut, yang bisa dilihat dari hasil-hasil karyanya nanti. Di mana ada jenis kegiatan, subkegiatan, kompetensinya, dan CPL yang ditentukan dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dalam konversi nilai ini, peran prodi dalam penyelenggaraan program magang melakukan telaah dan verifikasi mata kuliah sesuai dengan rincian tugas magang, menginformasikan mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan magang kepada mahasiswa. Nah, memberikan juga rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar magang dengan mitra magang. Jadi mungkin untuk selanjutnya juga akan diperluas lagi atau jaringan-jaringan mitranya untuk magangnya bisa di mana aja, tidak hanya di satu mitra ini. Ya, lalu di sini juga menentukan SK dosen pembimbing magang ke prodi untuk setiap mahasiswa dan memfasilitasi proses konversi mata kuliah jika kegiatan magang sudah selesai. Dan menginisiasi kerjasama magang dengan mitra magang. Oke, di sini adalah hasil evaluasinya. Evaluasi yang tahap pertama di sini. Ini hasil karya dari mahasiswa magang Karin Krista. Di sini dia mampu membuat 14 tahun ulang tahun dari Semarang Mau Serpong. Jadi fantastik di sini dari ilustrasinya. Nah, pada tahap ini si mahasiswa yang melakukan monitoring dan evaluasi dengan pembimbingan user memberikan perkembangan intinya dari 2 bulan selama mereka magang. Bagaimana apa aja sih yang sudah dikerjakan, apakah sudah termasuk dari konversi penilaian tersebut, dan bagaimana akhirnya kepuasan dari mitra magang dalam dalam melihat kinerja mahasiswa magang. Nah, di sini juga hasil karya dari mahasiswa magang masih jadi Leona Valencia Lim. Ini dalam pembuatan logo Creative District. Jadi dia memberikan juga beberapa logo primer dan akhirnya ada variasi-variasi logonya di sini. Selanjutnya juga ada karya dari mahasiswa magang Nathaniel Yusono dalam membuat desain signage. Untuk Villaggio di sini. Dan sama untuk dari mahasiswa magang Tony Andrian. Nah, kita juga di sini melihat kepuasan user atau user magang dalam melihat kinerja mahasiswa magang. Dan kita juga melihat bagaimana kualitas karyanya mahasiswa magang ini apakah sesuai juga dengan hasil dari apa yang mereka sudah didapatkan di kampus ya. Oke, saya putarkan satu dulu ini hasil video promosi dari mahasiswa magang. Oke, itu salah satu video. Dan untuk selanjutnya, video kedua.
Oke, dari video tersebut bisa dilihat kalau mahasiswa tidak hanya mengerjakan visual grafisnya saja, tapi dalam menjadi mahasiswa magang menjadi model untuk videonya itu sendiri. Ini juga menjadi poin tambahan dari user juga nih. Oke, selanjutnya ada hasil evaluasi yang dilakukan pembuatan pilar-pilar kreatif distrik. Sini dapat melihat bagaimana pembuatannya itu berdasarkan dari bentuk-bentuk geometris ya. Nah, di sini juga kreatif distrik ini akan dijadikan tempat untuk pameran, misalnya. Nah, mahasiswa juga melakukan syuting konten untuk sosial media, mereka Sepong, dan syuting dan foto untuk promosi produk brand HIPPIPIS. Oke, hasil evaluasi selanjutnya di mana di sini mahasiswa membuat banner fantastik ulang tahun 14 ini. Dan juga di sini mahasiswa mampu membuat mock-up bus ya untuk semacam Villaggio di sini. Oke, ini adalah video promosi media sosial untuk brand HIPPIPIS. Selanjutnya. Oke, itu presentasi yang dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak moderator Karotus Asabrata. Baik, terima kasih kepada Pak Nugroho Utomo